Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Rajaku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah setelah pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tetaplah setia dengar firman-Nya, Kau pasti menang di kancah perang. Lihat Yesus Raja pahlawan besar, semua musuhnya binasa kelak. Epistel Minggu hari ini tertulis di kitab Matius pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membaca secara responsoria. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum." Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu,
sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah menyatakan tidak berlaku bagi adik istrinya sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita mendengar warta minggu kita, minggu yang ke-14 setelah Trinitatis, 1 September 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Kristiono Pakpahan, putra dari Bapak Dr. Randus Bartolomeus Pakpahan, Ibu Lumi Aspi Boru Raja Guguk, alamat Jalan Kapas nomor 39, Rejosari, Sektor Pintu Angin, Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Erika Juliana Boru Girsang, putri dari Bapak Thomas Girsang almarhum, Ibu Sondang Boru Karo-Karo, alamat Seribu Dolok, Kecamatan Silimahuta, Jemaat GKPS Seribu Dolok, Resort Seribu Dolok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 September 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Doni Octavianus Panjaitan, putra dari Bapak Sintua Beni Ebenhard Panjaitan, Ibu Weldinar Merawati Eliana Boru Simanjuntak, alamat Jalan Mujair 6 nomor 269 Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Badiama Indoren Emas Jati Boru Simangunsong, putri dari Bapak Hikben Simangunsong, Ibu Rusiani Boru Pasaribu, alamat perumahan Taman Ria Persada, Blok E nomor 223, Ciseng Bogor, Jemaat HKBP Pondok Cabe, Resort Ciputat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita duka cita. Pada hari Jumat 30 Agustus 2024 telah meninggal dunia Bapak Sarjono Manerep Sinaga, umur 39 tahun, suami dari Ibu Septa Dewati Borhutagaol, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa nomor 7, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Tuhan yang memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia, pelayanan baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, pada ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan baptisan kudus kepada 11 orang, 3 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Sokongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu ini, tanggal 1 September 2024, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan yang kedua. Pelajar sidik. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 September 2024, dimulai belajar sidik tahun ajaran 2024-2025. Masuk pukul 14 WIB bertempat di Gedung X Saudi. Kebaktian Padang Paduan Suara Kantate. Pada hari ini Minggu tanggal 1 September 2024, Paduan Suara Kantate mengadakan kebaktian Padang di Danau Buatan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun yang dipimpin oleh Sintua Besta Simajuntak SP. Seksi lansia. Pada hari Selasa, tanggal 2 September 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru. Rapat Panitia Pesta Gotilon, Parheheon Naposobulung dan Pesta Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon, Parheheon Naposobulung dan Pesta Tahun Oikumene Inklusif bertempat di konsistori, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Bunga altar
yang merangkai bunga altar bulan September dari sektor Labu Baru Timur. Pengumpulan dana untuk HKBP Tampan. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, Pendeta Harapan Lumpan Gaul, Uluan Huria HKBP Tampan akan berkhotbah di ibadah Minggu pukul 9 dan pukul 11 WIB dalam rangka untuk penggalangan dana pembangunan HKBP Tampan Resort Pekanbaru melalui amplop khusus. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warta jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 1 sampai dengan 7 September 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dana prestasi. Pengumuman penerima dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2024 pada hari ini Minggu 1 September 2024. Penyerahan hadiah dana prestasi atau bantuan pendidikan tahun 2024 pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah. Untuk informasi silakan menghubungi seksi pendidikan Inang Happy RC Marmata, Calon Sintua Mary Christine, Lumaturuan, Leni M. Samosir, Arta Manalu, SPD, dan Tama Rona Panjaitan. Nomor handphone tersedia di warta tersebut. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Serahkan pada Yesus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan hari ini. Walaupun dari antara Amang Inang tadi terjebak macet sangat lama mungkin, dan masih ada juga jemaat yang mungkin mau hadir ke rumah Tuhan untuk bersekutu dalam menghadapi macet pada saat ini. Kalau tidak terkejar minggu jam 9 ini mungkin nanti jam 11. Tapi kita syukuri semuanya, Tuhan boleh kita memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Pada ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita berseru kepadanya, bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Saudara, kita semua tahu tentang sifat Allah. Bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita imani adalah omnipoten. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan mampu melakukan di luar dari kemampuan manusia. Tuhan mampu melakukan di luar daripada kekuatan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan yang kita imani adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat betapa maha kuasanya Allah menciptakan, merawat, dan juga menyelamatkan dunia ini. Alkitabiah berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Alkitabiah berbicara tentang Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya menyembah Allah. Karena Allah yang berkuasa.
Yang kedua, Bapak Ibu, kita mengimani dan mempercayai bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Ketika detik ini kita memanggil Allah, ketika detik ini kita menyembah Allah, ketika detik ini kita berseru kepada Allah, dan detik ini juga ada yang berseru, ada yang memanggil Allah di Amerika, di Irian atau di tempat mana Allah hadir. Tuhan mendengar. Di setiap lini kehidupan kita, di setiap segi kehidupan kita, ketika kita memanggil Allah, Allah hadir. Ini yang kita percayai, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir dimanapun. Setiap kita memanggil Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, setiap kita berseru, bersekutu kepada Tuhan, Tuhan hadir. Itu sebabnya Bapak Ibu sangat jelas dikatakan tentang Allah yang maha present itu. Pada ayat yang ke-7, Allah manakah, bangsa manakah yang Allahnya dekat dengan bangsanya. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, setiap kali kita berseru kepadanya, Tuhan mendengarkannya, Allah mendengarkannya, Allah menjawabnya. Dan yang ketiga, kita mempercayai dan juga mengimani bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita puji adalah Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu. Dia tahu persoalan kehidupan kita, Dia tahu secara detail pergumulan hidup kita, Dia tahu apa penyakit kita, Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di setiap lini kehidupan kita, Tuhan tahu. Karena Allah mengetahui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Amang, kehidupan Inang, kehidupan itu dan juga lain pada saat ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kamu hadapi pada saat ini. Tuhan tahu persoalan hidupmu. Tuhan tahu pergumulan hidupmu. Tuhan tahu penyakitmu. Tuhan tahu apa harapanmu, Tuhan tahu apa cita-citamu, Tuhan tahu. Dan Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha tahu, Allah yang omniscient. Persoalannya adalah kita jarang mengetahui persoalan kehidupan kita. Kita jarang memberitahu kepada Tuhan apa yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita jarang memberitahu kepada Tuhan apa penyakit kita, apa yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau secara pribadi saya menghadapi yang aneh, sepertinya ada sakit sedikit. Ada apa ini ya? Saya selalu menumpangkan tangan saya, Tuhan, saya tidak tahu penyakit apa ini. Saya tidak tahu penyakit apa ini. Dia menusuk, dia sakit Tuhan. Tapi Tuhan jamah, Tuhan tahu. Dan Tuhan sembuhkan penyakit saya, penyakit apapun ini. Dan saya merasa kelegaan yang luar biasa. Karena saya percaya Tuhan menjamahnya. Dan saya percaya Tuhan mengetahui apa yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jangan pernah ganggu, jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengimani Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena Allah yang kita percaya adalah omnipoten, Dia maha kuasa, omnipresent, maha hadir, dan omniscient, Dia maha tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu dari sifat Allah dalam nats ini kita melihat bahwa Allah yang omniscience, Dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Dia tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Sehingga sejak dini Allah mengatakan kepada bangsa Israel apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus perbuat sebelum mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah yang penuh berkat, tanah yang penuh madu dan susu. Tuhan mengingatkan mereka pada ayat yang kedua. Bangsa Israel diingatkan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa mengulanginya lagi. Itu kitab Ulangan. Dia diulangi lagi. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini satu perintah Tuhan yang luar biasa, agar bangsa Israel jangan mengurangi, agar bangsa Israel jangan menambahi hukum Tuhan yang mereka terima. Karena hukum Tuhan itu sempurna. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, dan kalau kita lihat yang kita percayai, kita perjanjian baru adalah kita penggenapan. Begitu banyaknya menjadi persoalan tentang hukum Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak taat kepada firman Tuhan. Karena bangsa Israel tidak taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Bangsa Israel lewat ahli Taurat, lewat guru-guru Yahudi menafsirkan hukum Tuhan. Dari 10 hukum Tuhan yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa di Gunung Sinai. Puji syukur kepada Tuhan, saya sampai ke puncak Gunung Sinai. Dan saya memandang dari puncak Gunung Sinai, ngahu balu giring-giring di Dolok Sinai. Ada dong giring-giring di sini. Dan tidak ada pepohonan apapun, semua batu-batu. Puji Tuhan amanginang. Ai holam madabu terlusir balama aulau matu dari surgui do dak terida bakke. Ai jurang do di kiri, holam di kanan do adong batu. Saya berdoa manginang pergi ke sana untuk melihat betapa besar karya perbuatan Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Ahli Taurat dan guru Yahudi menafsirkan hukum Tuhan menjadi 613 hukum. Dari 10 hukum Taurat, mereka tafsirkan menjadi 613 hukum. 365 hukum yang negatif atau larangan, 365. Sejumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi. 365 dan 248 menjadi perintah yang positif. Dan Bapak Ibu, ternyata ini menjadi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat bangsa Yahudi, dan bahkan ini menjadi perdebatan yang sering kepada Tuhan Yesus dan ahli Taurat, guru-guru Yahudi, Parise, Sadusi kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi perdebatan yang sangat sengit. Hal ini terus menjadi perdebatan. Bapak Ibu, dalam epistel tadi kita membaca pada Matius 15
Kita melihat pada ayat 1 sampai 9, ini juga menjadi masalah karena mereka menafsirkan hukum Tuhan. Dari 10 hukum Tuhan menjadi 613. Tadi persoalan tentang membasuh tangan. Sebenarnya ahli Taurat bukan mau bicara tentang bersih atau tidak. Ada banyak persoalan Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus tentang tafsiran ini yang begitu banyak ini, 613 ini. Beberapa yang kita tahu, saya percaya menginang Bapak Ibu tahu. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, apa yang dikatakan oleh Farisi, Sadusi, kamu anak Allah, tapi kamu bekerja pada hari Sabat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-11, Tuhan katakan, sebenarnya yang menajiskan orang bukan yang masuk dari mulutnya, tetapi yang menajiskan orang adalah yang keluar dari mulutnya. Yesus mau berpesan, maka jagalah hatimu, jagalah mulutmu. Bapak Ibu kita baca Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka perlu untuk menjaga hati. Maka Bapak Ibu dalam Matius 15 tadi, Yesus katakan, hei kamu orang yang munafik, lain di bibirmu, lain di hatimu. Orang munafik adalah lain di bibir, lain di hati. Molo lagu bahasa malungut lomuyan dorwaku. Manis di bibir dohabe ganu pani. Luar biasa itu Bapak Ibu. Anggu julu niba, udah bang, ibu ini saya tiba, apalah namanya itu. Maaf Bapak Ibu, cara guna. Di depan kita, iya mang, burjugia ko halalo ibu ini saya toiba, apa itu? Sorry, sering sekali kita seperti ini. Itu munafik Bapak Ibu. Saya juga tidak sepaham Bapak Ibu. Persoalan hanya bersih hati, walaupun marah-marah, saya juga tidak sepaham dengan itu. Tapi harus sesuai apa yang dari hati. Dan itu harus keluar dari mulut, dari pembicaraan. Maka dikatakan, Amsal katakan, jagalah hati. Ada satu lagu yang luar biasa. Saya percaya ini digubah dari kitab Amsal. Jagalah hati, jangan nodai. Jagalah hati. Orang yang baik hati akan terpancar yang baik. Mulailah menjaga hati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-22, boleh kita buka yang bawa Alkitab, kita buka yang tidak bawa Alkitab, mungkin ada handphone dan lain sebagainya, terserahlah buka, bolehlah. Ya, saya akan bacakan ini. Yesus mengatakan tentang firman Tuhan, tentang hukum Tuhan. Ketika ada pertanyaan, guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Yesus katakan, pada Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada perintah inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menyimpulkan, dia katakan tentang hukum Taurat, tentang hukum Tuhan. Ini persoalannya, bagaimana engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini diangkat oleh Tuhan Yesus dari semah Israel, dari pengakuan bangsa Israel. Kalau kita membaca Manginang Bapak Ibu Saudara dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kau taruhkan dalam hatimu. Dan ini semuanya persoalan tentang hati. Bapak Ibu, akhir-akhir ini persoalan bangsa ini, persoalan orang Batak, persoalan kita adalah persoalan mengurangi dan menembahi undang-undang, aturan-peraturan, SOP, menambahi, mengurangi tarombo. Dan saya katakan memang bangsa Batak ini sangat riskan tentang persoalan tentang perdebatan silsilah, karena orang Batak ini tidak ada yang tertulis. Orang Batak oral history, ninna tu ninna. Maka terjadi banyak keributan. Ini yang kita hadapi pada saat ini. Bangsa ini ribut, demon dan lain sebagainya. Ini persoalan menambahi dan mengurangi undang-undang, peraturan-peraturan untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan golongan. Saya pernah mendengar holak kepeng do barang do dititip tu sasahalak aman. Di molo dititip hebeng do barang tu inang buru si matu pangon, inang situon amat dui, dang morui, dang tabai. Alai molo pinasaha dotona, hata anggoi olo do tabba, olo do moru. Hanya barang, jika kita titip atau uang itu akan tetap. Tetapi kalau pesan kita titip secara lisan, boleh itu tambah dan boleh itu kurang. Dan ini sering menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dan hidupilah hukum firman Tuhan. Karena yang berpegang pada firman Tuhan, karena yang berpegang pada firman Tuhan, karena yang berpegang kepada hukum Tuhan, dalam nats ini dikatakan dia akan berhasil, dia akan sukses, dia akan terberkati. Hidupnya akan berhasil, hidupnya akan sukses, dan hidupnya akan terberkati. Pada ayat yang pertama dikatakan, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan-peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Bapak Ibu, kata supaya kamu hidup. Karena kita tahu semuanya, siapa yang melanggar hukum Tuhan, siapa yang tidak taat kepada Tuhan, semua mati. Itu sebabnya nanti kita baca pada ayat yang ketiga dan ayat yang kelima.
tidak masuk dalam nats ini. Karena firman Tuhan, karena hukum Tuhan adalah untuk menghidupkan. Pada ayat ketiga sampai ayat kelima, mereka tidak taat kepada Tuhan dan mati. Mereka menyembah Baal Peor, mati. Orang yang taat kepada Tuhan yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka akan hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau mau terberkati, hidup dan hidupilah firman Tuhan. Hidup dan hidupilah hukum Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Percayalah, hidupmu akan berhasil. Percayalah, usahamu akan sukses. Percayalah, kamu akan terberkati di tengah-tengah kehidupanmu. Yang kedua, orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, dia akan memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Orang yang menghidupi dan hidup di dalam hukum Tuhan, firman Tuhan, dia akan memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Pada Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takutlah akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau mau kita berhikmat, kalau mau kita bijaksana, kalau mau kita berakal budi yang baik di mata bangsa-bangsa, hidupilah hukum Tuhan, hidupilah firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, dan itulah permulaan pengetahuan dan hikmat. Yang ketiga, orang yang menghidupi dan hidup dalam hukum Tuhan, dikatakan pada nats ini, pada ayat yang ke-6, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani, bangsa yang diperhitungkan, orang yang besar, orang yang terberkati, orang yang disegani, orang yang diperhitungkan. Karena bangsa yang punya hukum, bangsa yang taat akan hukum, itulah bangsa yang disegani. Ise masih atong-atong molo masuk Singapura olo macam-macam. Baik, usuku kamu. Anggo sosialisaihon. Naing marisap po itong sampai. Siapa macam-macam? Ayo, siapa masuk ke Singapura macam-macam? Karena bangsa Singapura itu bangsa yang taat hukum. Diatur oleh hukum. Mereka taat akan hukum. Tidak boleh macam-macam. Kalau tidak didenda. Sebuah segan. Walaupun di Singapura taat, begitu masuk Singapura, begitu keluar dari Singapura, ke Batam contohnya, udah mulai macam-macam, nggak menjaga kebersihan lagi. Anggo Singapura, nialang permen, dikatungan do, soto kita kap tehe, hola masalah denda, hola sah i Batam, ngai pa bolok ko besok disampai. Menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diperhitungkan, menjadi bangsa yang disegani, menjadi orang yang disegani, taatlah akan hukum. Dan dikatakan pada ayat yang ke-6, siapalah bangsa manakah yang dekat dengan Allahnya? Itu yang saya katakan tadi, Allah yang Immanuel, yang selalu mendengarkan seruan bangsa itu. Ini luar biasa Bapak Ibu kita adalah dekat dengan Tuhan. Bangsa yang dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan kita. Maka berserulah kepada Tuhan.
Karena Tuhan itu dekat, Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu dekat kepada kita. Dan keempat, orang yang hidup dan menghidupi hukum Tuhan, dia akan mewariskan itu kepada generasi berikutnya. Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat ke-9 dikatakan, waspada dan berhati-hatilah senantiasa supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Bapak Ibu, kalau mau anak cucu kita, kalau mau keturunan kita, dia percaya kepada Tuhan, beritahulah apa yang kamu alami, apa yang kamu terima, apa yang kamu lihat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Wariskanlah itu kepada anak-anak kita. Wariskanlah itu kepada paramu amang. Pasahama itu akabah hukum. Pasahama itu akayana kommu. Pasahama itu akaborum. Helam parumaemmu. Sampaikan itu. Bapak boleh seperti ini. Mama boleh seperti ini. Itu karena Tuhan. Maka mereka terus percaya kepada Tuhan. Maka mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka akan terus berseru kepada Tuhan. Maroko, saya selalu katakan, dulunya adalah kota Kristen. Tapi sekarang apa yang terjadi? Menjadi kota Islam. Pertanyaannya kenapa? Karena lupa memberitakan firman Tuhan. Ulangan pasal yang 6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini harus kita melakukan. Kalau mau keturunan kita setia kepada Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan. Ketika engkau berbaring atau bangun, engkau harus juga mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Identitas. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang kotamu. Saya belum pernah ke rumah orang Yahudi. Tapi orang mengatakan, di setiap rumah orang Yahudi, 10 hukum Tuhan ditempelkan. Di setiap gerbang orang Yahudi, 10 hukum Tuhan dibuat. Agar mereka terus mengingat perbuatan Tuhan dalam kehidupan ini. Wariskanlah itu. Katakanlah itu. Beritahulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanmu kepada keturunanmu. Jangan lupa. Tidak persoalannya kita. Tapi generasi kita, mereka terus harus percaya kepada Tuhan. Mereka terus mengandalkan Tuhan, mengimani Tuhan dalam kehidupan kita. Sema Israel menjadi sema orang percaya. Sema Israel, pengakuan bangsa Israel menjadi pengakuan orang percaya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah beritahu kepada semua orang, kepada keturunanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu yang sungguh indah menyapa kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami agar kami menghidupi dan hidup dalam firman-Mu, dalam hukum-Mu. Karena Tuhan berjanji, setiap orang yang menghidupi firman-Mu, hidup dalam firman-Mu, akan terberkati, memiliki hikmat, menjadi bangsa yang besar. Dan apa yang kami lihat,
Apa yang menjadi perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau ceritakan itu. Kami mau beritahukan itu kepada keturunan kami, kepada anak-anak kami, agar mereka percaya kepada Tuhan, agar mereka mengimani Tuhan. Dan wujud kami mengimani Tuhan, kami mau menunjukkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengasihi sesama kami manusia. Karena kami pendusta, kami orang munafik. Kalau kami mengatakan kami mencintai Tuhan, tapi kami membenci saudara kami. Kami pendusta. Kami orang munafik. Maka ajari kami, sebagai wujud kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kami mengasihi sama kami manusia. Mungkin kami punya musuh. Mungkin ada orang yang menyakiti kami. Mungkin ada orang yang membuat kami sakit hati. Tapi sebagai orang-orang yang mengimani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, biarlah Tuhan mengubah kami, agar kami mau mencintainya, agar kami mau mengasihinya, agar kami mau menyayanginya. Itulah kami hadir menghadirkan kedamaian, karena itulah rahasia daripada kerajaan-Mu. Jadi kami menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena untuk itulah Tuhan panggil kami, agar kami menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami, maka hidup kami menjadi berkat, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah omnipoten, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Allah yang maha tahu. Tuhan tahu persoalan setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan tahu persoalan hidup kami, persoalan hamba-Mu. Tuhan tahu. Biarlah Tuhan mendengarkan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan setiap kami pada saat ini di rumah Tuhan ini. Jika kami membawa persoalan kami dari rumah kami tadi pagi, tapi hari ini kami serahkan itu kepada Tuhan. Dan kami tidak mau bawa pulang itu, karena Tuhan sudah mengangkatnya, sudah mengambilnya, dan kami akan pulang dengan penuh damai sejahtera. Dengarkanlah setiap seruan kami. Jika ada yang sakit, dengarkan seruannya. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan. Tuhan maha kuasa. Di luar kemampuan kami, di luar kemampuan dunia ini, Tuhan mampu untuk melakukannya. Tuhan jamah. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan hari ini, sehingga kami pulang dengan penuh sukacita tanpa kurang apapun. Jika ada yang tidak punya anak, Tuhan jamah setiap rahim ibu kami di sini. Setiap kandungan, Tuhan jamah. Agar berbuah. Tuhan mampu kok melakukannya, kami percaya. Kami hanya mengandalkan Tuhan jamah, Tuhan beri keturunan, Tuhan beri HKBO, Tuhan beri anak. Tuhan beri. Jika ada merindukan jodoh, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan tunjukkan. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan baik,
Dan kami telah melihat perbuatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan penuh damai sejahtera. Kami akan pulang. Karena Tuhan mendengarkan seruan kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku hanya milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.